Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan yang kalian lihat saat ini adalah sebuah PC yang baru kita rakit. Beberapa komponennya kita dapat gratis dari brand yang kirimin kita barangnya beberapa unit. Kita coba kombinasikan dan rakit, mana tahu hasil racikannya nanti bisa jadi referensi buat kalian yang pingin nge-build. Dalam pengujiannya nanti kita akan uji PC-nya dengan banyak sekali game PC dan juga game-game emulator konsol seperti PS3, Xbox 360 dan emulator lain yang juga legit. So, sepertinya nggak perlu mukadimah lagi yang lama pakai komat kamit. Yuk tontonin videonya sambil nyemil kerupuk kulit, dan buat yang belum subscribe, subscribe dulu dan jangan lupa gantungkan cita-cita kalian setinggi langit. Di sini langsung kita rakit dan kita spill satu per satu komponennya. Dan kita juga akan sebutin rekomendasi pilihan kita kalau kalian mau ngerakitnya sendiri. Untuk motherboard dan prosesornya kita pakai Gigabyte B550 dan prosesornya kita masih pakai prosesor andalan kelas menengah yaitu AMD Ryzen 5 3600 dengan base clock 3,2 GHz dan pada prakteknya nanti di sini kita overclock hingga jadi 4,25 GHz. Sedangkan yang kita rekomendasikan untuk prosesornya sama juga yakni AMD Ryzen 5 3600 yang harganya yaitu di kisaran 1,4 hingga 1,5 jutaan. Sedangkan untuk motherboardnya kalau mau cari yang jauh lebih murah kalian bisa pakai motherboard ASRock B550M HDV yang harganya itu 1,2 jutaan. Kemudian untuk storage kita pakai SSD NVMe 1TB dari WD dan yang kita rekomendasiin kalian bisa ambil Kingston NV2 dengan harga 735 ribuan. Untuk RAM-nya di sini saya pakai RAM Phenom RX DDR4 8GB x 2 keping. Jadi total RAM yang kita pakai di sini adalah 16GB. Untuk speednya sendiri RAM yang saya pakai ini adalah yang 3200 MHz. Dan yang kita rekomendasikan juga sama, yakni Phenom RX DDR4 RAM yang satu kepingnya itu dijual dengan harga 300 ribuan. Jadi kalau beli 2 keping totalnya jadi 600 ribuan aja. Untuk masalah RAM ini kalian bisa sesuaikan aja dengan budget kalian. Kalau kalian mau cari yang lebih tinggian atau mau cari yang ada RGB-nya, kalian bisa cari merek dengan harga yang kisarannya kurang lebih hampir sama dengan yang kita gunakan. Sekarang sekalian kita rakit ke casingnya, dan untuk casingnya sendiri di sini kita pakai casing dari Deepcool yakni Deepcool CH370 Black. Casing ini kita dapat free dari Deepcool dan udah kita review juga beberapa waktu yang lalu. Harga casing ini sendiri ada di kisaran 730 ribuan. Dan menurut saya casing ini tetap saya rekomendasiin karena dia punya airflow yang bagus dan fiturnya juga lumayan komplit. Untuk masang-masangnya pun ke casing ini cukup mudah banget karena space-nya udah lumayan lega. Untuk power supply-nya sendiri di sini kita pakai Aerocool Mirage Gold 750 watt. Ini karena memang yang tersedia di studio kita itu salah satunya PSU ini. Hanya saja untuk yang saya rekomendasiin itu bukan yang ini ya. Kita rekomendasiin adalah FSP HV Pro yang harganya di kisaran 600 ribuan yang punya besar 550 watt aja. Nah, untuk coolernya di sini kita pakai dari Deepcool juga yang kita dapat gratis untuk di-review yakni cooler Deepcool LS720 SE. Cooler ini jelas adem banget dan cocok buat dipakai untuk overclocking prosesor AMD Ryzen. Namun untuk lebih mengefisiensi budget saya nyaranin untuk pakai liquid cooler dari Deepcool juga yakni Deepcool LE500 yang harganya cuma di kisaran 800 ribuan. Udah dapat baru. Lantas untuk pemasangan liquid cooling ke casing CH370 ini kita setup di bagian depan karena memang LS720 SE yang kita gunakan itu dia pakai 3 fan dengan radiator yang panjang. Kalau dipasang di bagian atas tuh jadinya nggak masuk karena ukurannya lebih kecil. Tapi kalau kita pakai Deepcool LE500 yang saya saranin itu dipasang di sisi bagian atas masih sangat bisa karena dia cuma pakai 2 fan aja pada radiatornya. Untuk nyetup PC dengan liquid cooler begini, sangat disarankan untuk memasangin radiatornya di akhir setelah motherboard terpasang ke dalam casing. Karena jelas akan lebih memudahkan daripada kita pasangin semuanya dulu di luar casing. Untuk PC ini sendiri saya pasang fan-nya itu di sisi dalam radiatornya dengan fan menghadap ke dalam casing. Yang artinya fan berfungsi untuk ngebuang udara dari dalam radiatornya. Posisi ini yang banyak disaranin oleh para PC builder di forum dalam dan luar negeri. Kemudian pada sisi atasnya saya tambahin satu buah fan lagi yang posisinya juga menghadap ke sisi luar.
Ini berfungsi untuk membantu membuang udara dari dalam casing keluar. Fan di sisi belakang saya biarin default ngadep ke belakang, yang mana ini juga fungsinya untuk ngebuang udara panas dari dalam. Kemudian untuk manajemen kabel di bagian belakang ini berasa gampang banget karena sisi tepian casingnya memang cukup lebar, jadi untuk nyembunyiin kabel-kabel di sini tuh jadi simple banget. Selain itu karena kita pakai PSU modular, jadi kabel-kabel PSU yang nggak kepake itu bisa kita lepas, jadinya ngurangin jumlah kabel yang harus kita tata di dalam casingnya. Dan bila semua udah beres, sekarang kita pasang VGA-nya. Untuk VGA-nya di sini kita pakai dari iSuric, yakni yang tipe GTX 1660 Super. Kalau kalian ngerasa kurang yakin sama VGA ini, saya saranin kalian ambil GTX 1660 Super dari merek lain yang bekasnya itu dijual di marketplace di kisaran 1,9 hingga 2 jutaan. Saya nggak saranin pakai tipe lain karena performanya nanti akan jauh beda dengan yang kita gunakan sekarang. Sedangkan kalau kalian nggak masalah dengan VGA iSuric, maka kalian bisa pakai yang begini, itu harganya di marketplace mulai dari 2,3 jutaan aja, dengan garansi 2 tahun servis dari iSuric-nya. So sekarang mari kita spill total budget dari rakitan PC kita kali ini. Di sini yang kita spill adalah estimasi budget berdasarkan apa yang saya saranin ya, bukan real dengan apa yang saya gunakan. Karena ada beberapa part kayak PSU itu kurang relevan untuk kita gunakan. Ini kita pakai karena kebetulan di studi kita itu lagi nganggur, jadi kita rakit untuk kita jadikan sampel rakitan PC. Jadi total dari rakitan kali ini dengan estimasi harga yang saya ambil di marketplace adalah Rp7.615.000. Harga ini pastinya bukan harga pakem, kalian bisa otak-atik sendiri kalau mau ngerakit mirip-mirip dengan ini. Dengan beberapa pemangkasan kita bisa juga rakit dengan harga yang sedikit lebih murah dengan pakai perkiraan harga yang kita tunjukin kali ini. Dan lagi harga ini sewaktu-waktu juga bisa berubah tergantung dari stok yang beredar di pasaran. Oke, sekarang kita akan spill hasil pengujian kita dengan menggunakan PC ini. Di sini kita tes dia dengan menggunakan banyak sekali game seperti biasa ya. Kalau di channel ini tuh ngetesnya pakai banyak sekali game. Ini agar kalian bisa ngeliat gimana performa dari rakitan PC ini secara keseluruhan. Kita maininnya semua gamenya di resolusi Full HD alias 1080p. Pertama pada game Hogwarts Legacy dengan setting high, di sini game berjalan lancar banget dengan mendapatkan FPS di kisaran 79 average FPS. Kemudian pada game God of War dengan setting high, game berjalan dengan lancar dengan mendapatkan FPS di kisaran 54 average FPS. Lantas pada game Forza Horizon 5 dengan set Ultra, dapatkan FPS yang sangat lancar di kisaran 68 average FPS. Dan berikut hasil pengujian kita dengan beberapa game yang lainnya.
Baby, I got a secret. Can I trust you? I wanna tell you, but I don't really know if you can handle this. Oh yeah, thinking about crossing the line now. I'm kinda crushing. Look at me blushing, boy. How can I get to know you better? Oh yeah, try to hide this feeling, but I can't even play it off no more. I wanna get closer. Come on, let's get closer now. Hope that I'm not wasting my time. Oh, I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? I need to know, come on, let me know. Hope that I'm not wasting my time. Before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? Tas bukan cuma game PC ya. Di sini seperti yang kita bilang, kita uji pula dengan game emulator konsol yang berat-berat. Ada beberapa game PS3 yang kita mainin dengan RPCS3 dan ada pula beberapa game Xbox 360 yang kita mainin dengan emulator Xenia. Dan beginilah hasilnya. You gotta grab it. So come on, baby, get to know me better. Oh, try to hide this feeling, but I can't even play it off no more. I wanna get closer. So come on, get closer. Hope that I'm not wasting my time. Before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? I need to know, come on, let me know. Hope that I'm not wasting my time. Before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? Try to hide my feelings, but I can't even play no more. I wanna get closer. Come on, let's get closer. Hope that I'm not wasting my time. Before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? I need to know, come on, let me know. Hope that I'm not wasting my time. Kemudian dari hasil pengujian gamenya bisa kita lihat kalau suhu VGA dan prosesornya itu sama-sama adem ayem. Prosesornya itu suhunya stabil di kisaran 48 derajat Celcius, sedangkan VGA-nya itu stabil di kisaran 68 derajat Celcius. Jarang nyentuh 70 derajat Celcius itu jarang banget. Padahal di sini posisi prosesor sudah kita overclock ke 4,2 GHz dan kita lakukan pengujian ini di ruangan tanpa AC dengan kondisi casing tertutup. Bahkan saat kita lakukan stress test 5 kali dengan menggunakan Cinebench R20, suhu dari prosesornya itu maksimal cuma sampai di 55 derajat Celcius aja. Ini juga berkat perpaduan kerjasama antara airflow casing CH370 serta liquid cooler LS720SE-nya yang bikin prosesor dan VGA-nya jadi adem dan stabil. Tentunya dengan kondisi adem dan stabil, PC-nya jadi lebih aman dan awet. Even play it off. Kemudian untuk konsumsi dayanya sendiri saat PC dalam kondisi idle, daya yang digunakan ada di kisaran 73 watt. Lantas saat kita pakai ngetik, browsing, dan YouTubean, konsumsi dayanya itu menjadi naik di kisaran 85 watt. Sedangkan saat kita pakai untuk ngegame yang bikin PC dan VGA-nya jadi full load, konsumsi dayanya itu ada di kisaran 215 watt. Konsumsi daya seginian itu terhitung masih standar untuk penggunaan gaming dari PC seperti ini. So, demikianlah rakitan PC kita dengan beberapa part yang kita kumpulin cuma-cuma hasil review dari beberapa brand kali ini. Mana tahu bisa jadi referensi buat kalian yang mau ngerakit PC di budget seginian. Jadi, kira-kira gimana nih pendapat kalian tentang rakitan PC kita kali ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. So, sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.